Hai guys, ketemu lagi sama saya Rivo Cahyono di Ethnic Indonesian Channel. Ini adalah video saya yang kedua. Kalau kamu suka dengan konten-konten seputar budaya, seputar peninggalan benda-benda seni, benda-benda bersejarah, pusaka, dan banyak hal yang berkaitan dengan tradisional dan etnik, mungkin ini channel yang kamu perlu subscribe di sini ya. Bunyikan tombol loncengnya dan ikutin terus perjalanan saya mereview tempat-tempat yang keren, acara-acara yang keren, dan peninggalan-peninggalan yang keren seputar etnik Indonesia. Oke? Nah di video ini guys, saya mau mengulas satu pusaka yang saya dapat beberapa tahun yang lalu. Nah kita review dulu penampakan luarnya ya. Jadi keris ini tidak begitu besar tapi lumayan berat juga, dengan warangka kayu timoho. Warangkanya lama banget ini, sangat bagus. Dan juga dengan dedernya deder timoho juga, dengan selutnya perak, pendoknya juga perak, pendok Jogja ini ya, pendok Jogja perak dengan motif bunga-bunga. Kita lihat isinya ya, kita buka sama-sama ya. Oke guys, ini adalah keris lurus ya, keris lurus. Tradisi Jawa, keris yang pertama yang harus dipunyai untuk orang yang masih muda adalah keris yang dapurnya lurus guys. Filosofinya, jika kamu mempunyai keris dengan bila yang lurus ya, dengan bila yang lurus, ini akan membantu kita untuk kita mempunyai jalan yang lurus ya, jalan yang baik, jalan yang benar. Jadi dari zaman dulu juga leluhur kita menanamkan satu filosofi ya, bahwa hidup kita harus berjalan dengan lurus dan benar. Sesuai pakemnya adalah keris yang lurus. Diharapkan para pemegang keris yang pada zaman itu masih muda diharapkan untuk memiliki jalan yang lurus. Keris yang lurus ini ada keris yang istilahnya wajib lah dimiliki oleh setiap pria pada zaman itu ya. Nah yang menarik kalau kita lihat keris ini sederhana sebenarnya, dapurnya sangat sederhana, tapi dia mempunyai pamor yang luar biasa guys. Jadi kita lihat lebih detail ya, sama-sama ya. Jadi pamor ini berbentuk segi empat ya, segi empat seperti wajik ya. Nah sangat jarang banget ditemukan pamor yang seperti ini, dari pangkal sampai ujungnya berbentuk wajik dengan guratan-guratan yang luar biasa, sangat rapi sekali. Guratannya sangat rapi sekali. Kalau orang bilang ini pamornya ngerawit ya, ngerawit itu setiap lapisan itu menonjol guys. Jadi setiap lapisan di bilah daripada pamor ini menonjol, yang menunjukkan kerumitan dan umur tuanya ya. Jadi untuk membuat pamor yang istilahnya menonjol-nonjol seperti ini atau ngerawit seperti ini diperlukan waktu yang beratus-ratus tahun untuk bisa jadi seperti ini, dan nggak bisa direkayasa lah, istilahnya nggak bisa dibuat seperti itu. Harus dari proses yang alami. Nah dengan sebenarnya kalau dilihat bentuknya sangat sederhana, tidak ada kinata emas atau perak atau yang lain, tapi yang keistimewaan daripada keris ini adalah pamornya ya. Jadi kalau kita lihat pamor ini, yang hitam adalah besi bajanya, dan yang
warnanya keabu-abuan adalah campuran besi meteor ya. Jadi sebenarnya keris ini mengandung filosofi bersatunya langit dan bumi, guys. Jadi pada zaman itu keris itu diperlambangkan seperti linggayoni ya. Linggayoni itu langit dan bumi. Jadi besi baja yang diambil dari inti bumi atau dari bawah bumi, dan besi yang berasal dari luar, dari meteor ya, yang berasal dari jatuhnya meteor yang berasal dari angkasa, yang dinamakan dengan bapak. Jadi bertemunya bapak dengan ibu akhirnya menciptakan suatu kesempurnaan yang digambarkan melalui pusaka keris ini. Itu filosofi yang ditanamkan untuk sebilah keris. Kita lihat detailnya sangat tidak mudah untuk seorang empu membuat satu bilah keris yang seperti ini, guys, karena kerumitannya. Jadi setiap perbedaan warna atau setiap lipatan itu adalah lipatan satu lempeng besi yang disatukan. Jadi setiap lipatan itu adalah satu bilah besi yang dijadikan satu dan dilipat-lipat, itu yang akhirnya menimbulkan pamor. Nah, besi yang warnanya keabu-abuan ini yang dinamakan besi pamor atau besi meteor, sedangkan besi yang warnanya kehitaman dinamakan besi baja. Yang menjadikan keris begitu unik karena kerumitannya pada zaman itu untuk membuat satu bilah yang seperti ini nggak akan mudah ya. Bahkan sampai sekarang untuk seorang empu yang membuat keris pada zaman sekarang yang mempunyai kerumitan yang tinggi, harganya juga tidak murah ya, sampai puluhan bahkan ratusan juta untuk keris yang dibuat pada zaman sekarang atau keris kemerdekaan. Apalagi kalau kita bayangkan zaman dulu, mungkin peralatan pada zaman itu tidak secanggih sekarang ya. Kalau sekarang peralatannya begitu canggih, orang bisa membuat keris dengan begitu cepat dan bahan yang diperlukan juga didapat dengan mudah. Tapi pada zaman itu bayangkan untuk mencari satu butir meteor aja nggak mudah ya, apalagi untuk menempanya dan membentuknya menjadi sebilah keris. Nah, itulah yang menyebabkan keris ini memiliki istilahnya energi, guys. Kalau saya bilang setiap benda di dunia ini memiliki energi ya. Bayangkan seperti magnet ya. Magnet memiliki energi saling menarik satu sama lain. Kalau kita lihat baterai juga bisa menimbulkan energi. Bahkan satu batu pun bisa adalah satu sumber energi. Nah, keris ini memiliki satu energi yang memancar pada bilanya karena tempaan, karena bahan yang didapatkan dari perpaduan dari batu meteor dan batu bumi atau besi. Setelah ditempa dan dibuat sedemikian rupa menurut tradisi dan menurut pakemnya, disertai dengan doa dan segala macam, itu menimbulkan keris itu memiliki satu energi. Nah, energi inilah yang dipercaya para pemegangnya, jika digunakan dengan benar, akan membantu para pemegang keris tersebut untuk mewujudkan segala keinginannya dengan lebih mudah dibandingkan dengan kalau kita tidak memiliki sebilah keris. Itu pada zaman itu ya, dan masih dipercaya hingga sekarang. Para pengoleksi tosan aji secara esoteris sangat mempercayai adanya kekuatan dari bilah daripada pusaka itu sendiri untuk membantu kehidupannya. Nah, kalau di buku kita lihat ini dinamakan pamor Sekarwiji, guys. Jadi pamor Sekarwiji itu yang namanya wiji itu adalah segi 4 ya, wajik, dan sekarya itu wajik yang merekah ya. Jadi pamor ini dipercaya memiliki fungsi untuk rezekian dan kemuliaan ya bagi pemiliknya.
guys, itu aja review saya pada video ini. Ada banyak hal yang kita akan ulas di video-video selanjutnya. Jangan lupa share, like, and subscribe kalau kamu suka konten seperti ini.